Halo anak-anak ibu semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Lucy di sini. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, menyayangi hewan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai PKN tentang pembagian peran. Nah, apa saja sih peranmu itu? Peran dalam keluarga. Nah, peran itu apa sih anak-anak? Peran itu adalah tugas yang dimiliki seseorang dalam masyarakat. Nah, peran setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya, di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Peran ayah, peran ibu, dan peran anak itu berbeda-beda. Nah, kalau kamu sendiri, kalau di rumah, kamu itu perannya sebagai apa? Apa tugasmu sebagai anak? Kalau peranmu di sekolah, kalau kamu ke sekolah, peranmu adalah sebagai seorang murid. Nah, sama seperti ibu. Nah, peran ibu kalau di rumah apa? Sebagai anak. Nah, jika di sekolah, peran ibu sebagai guru. Nah, kita contohkan ya anak-anak, misalnya di dalam keluarga tadi ada ayah, ibu, dan anak. Peran ayah apa? Nah, peran ayah adalah sebagai kepala keluarga. Sedangkan peran ibu adalah mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak. Peran anak adalah belajar dan membantu orang tua. Nah, itu dia contoh peranmu di rumah. Nah, bagaimana dengan peranmu dalam masyarakat? Nah, dalam masyarakat ada banyak sekali peran. Bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya peran di dalam masyarakat ada nelayan. Nelayan itu perannya apa? Menangkap ikan. Ada pedagang. Pedagang itu perannya untuk apa? Apa tugasnya? Menjual barang dagangan. Dokter, perannya untuk apa? Mengobati pasien. Perawat, merawat pasien. Guru, mendidik siswa. Petani, menanam padi. Polisi, perannya menjaga keamanan lingkungan dan masyarakat. Nah, kalau di sekolah, kita ada siapa saja anak-anak? Ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, ada satpam. Nah, kalau kepala sekolah perannya apa? Untuk memimpin sekolah agar sekolah berjalan dengan baik, memimpin guru-guru, ya kan, mengayomi murid-murid. Nah, kalau guru perannya tadi mendidik siswanya, mendidik murid-murid. Kalau siswa perannya apa? Peranmu belajar, mematuhi perintah guru, ya kan? Mengumpulkan tugas sesuai tepat dengan waktu yang tepat. Peran satpam apa? Menjaga keamanan lingkungan sekolah. Nah, seperti itu contoh peran di sekolah. Nah, peran di masyarakat banyak yang kamu temui. Nah, pembagian peran itu tentu tadi berbeda-beda. Dalam peran itu ada pembagian tugas. Nah, misalnya tadi kalau nelayan tugasnya apa? Menangkap ikan. Kalau petani menanam padi di sawah. Nah, untuk apa ada peran itu? Untuk apa ada pembagian tugas itu? Untuk mempermudah suatu pekerjaan. Karena setiap manusia, setiap orang itu tidak bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Misalnya nih ibu mengajar murid-murid. Lalu ibu menanam padi misalnya, atau ibu menangkap ikan. Ibu tidak bisa melakukan semuanya sendirian, ya kan? Maka dari itu ada pembagian peran. Ada yang bertugas, ada yang perannya sebagai petani, ada yang perannya sebagai nelayan, ada yang perannya sebagai pedagang. Seperti itu anak-anak. Nah, pembagian peran dalam masyarakat harus dibagi secara adil. Ya, tidak boleh ada yang lebih banyak perannya, ada yang lebih banyak tugasnya. Tapi semuanya harus adil, tidak boleh pilih-pilih kasih. Nah, walaupun setiap orang memiliki peran yang berbeda, tetapi kita tetap harus saling menghormati dan menghargai. Nah, misalnya Pak Joko sebagai petani, Pak Anwar sebagai nelayan. Nah, walaupun berbeda perannya, mereka harus tetap saling menghormati dan menghargai. Kita juga harus menghormati dan menghargai mereka. Karena apa? Setiap peran itu saling membutuhkan satu sama lain. Jika tidak ada peran yang satu, maka kita akan kekurangan untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya tidak ada petani. Nah, bagaimana cara kita supaya memenuhi kebutuhan kita akan nasi, ya kan? Jika tidak ada nelayan, bagaimana cara kita bisa makan ikan? Nah, seperti itu anak-anak. Jadi setiap peran itu harus kita hargai, harus kita hormati, karena kita itu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, seperti itu dia anak-anak. Nah, nanti sekarang nih peranmu itu masih sebagai murid, sebagai anak.
ya kan? Nah, nanti jika kamu dewasa nanti, kamu akan memilih peranmu sebagai apa ya? Nah, kamu bisa memilih peranmu berdasarkan cita-citamu, berdasarkan hobimu, berdasarkan minatmu. Nah, seperti itu dia anak-anak. Nah, sekarang coba kita lihat halaman 204. Setelah kamu menyimak penjelasan ibu yang tadi, coba kamu perhatikan lingkungan sekitarmu. Ada peran apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu? Nah, contohnya misalnya di tabel ini ada petugas penerima tamu sekolah. Nah, apa tugasnya? Ini yang seperti petugas guru piket gitu anak-anak ya. Apa tugasnya? Memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Itu jika dia di sekolah. Nah, ini sekarang di lingkungan rumahmu, karena kamu kan sekarang belajarnya dari rumah. Jadi coba kamu lihat sekelilingmu, keluar dari rumah sebentar, jangan lupa tetap menggunakan masker ya anak-anak. Coba lihat di sekelilingmu ada apa saja, ada siapa saja, ada peran apa saja. Misalnya ada yang berdagang kue, ya kan, ada yang membuka toko bangunan. Nah, apa perannya, apa tugasnya? Coba kamu tuliskan di buku latihanmu di dalam tabel ini ya anak-anak. Nah, jangan lupa tugasnya setelah dikerjakan kamu kumpulkan melalui Google Classroom atau dikirimkan ke WA ibu. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa anak-anak ibu tetap menjaga kesehatan dan kebersihan walaupun belajar dari rumah. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.